Oke, thank you, thank you Ika. Tadi suara Ika agak sedikit putus-putus jaringannya karena mungkin jaringan internetnya kurang bagus sehingga yang lebih kedengaran adalah suaranya saya bukan suara gitarnya Ika katanya. Makanya pada ketawa ketiwi pada japri ke saya geli dan ujungnya ya saya ketawa sendiri. So Ika, kayaknya memang doa saya lebih kencang sehingga jaringan saya lebih stabil. Oke, nggak apa-apa. Tolong saya minta tolong di mute ya supaya bisa dengar suara saya. Oke, pasukan yang di Makassar kalian sudah selesai Zoom dengan Kak Jos ya? Oke, sip. Oke, thank you. Tidak usah bersuara, kasih jari jempol aja nggak apa-apa. Oke, saya boleh minta kalau ada memang beberapa yang jaringan internetnya bagus, bolehkah dinyalakan videonya supaya kecuali Pak Daniel lagi perjalanan, saya tahu gelap dia, wajahnya cuma hanya kelihatan sedikit aja, saya tahu dia lagi perjalanan pula. Nggak apa-apa Pak, aku mengerti dirimu. Hati-hati driving. Oh, kamu nggak driving loh. Oke, so good. Saya boleh minta tolong video tolong please nyalakan supaya saya kenal wajah saudara. Jangan sampai dalam mimpi pun saya tidak bisa melihat saudara dan tidak kenal saudara lu. Bahaya itu. Sampai dalam mimpi aja saya nggak kenal itu siapa. Tapi saya tahu itu ada di kelas kenabian. Oke. Tuhan terima kasih, kami mau mulai apa yang harus menjadi pembelajaran buat kami. Karena kami tahu ini adalah hari-hari akhir, Bapak, Roh Kudus, Engkau harus bantu kami. Supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami siapkan, apa yang harus kami perbuat. Lukas jangan live dong, nggak apa-apa. Kalau memang Bapak Ibu tidak bisa menyalakan video, nggak apa-apa. Kalau sampai 1 dan 2 orang tidak bisa menyalakan videonya, saya bisa memaklumi, saya bisa mengerti. Tapi kalau seandainya tidak ada halangan, jaringan internet oke, saya lebih suka meminta saudara nyalakan videonya. Paling saya minta bantuan Anthony bisa mute semuanya supaya suaranya enggak masuk ke telinga kita dan suara kita. Oke, saya akan segera memulai. Cici punya ke mute juga nih. Nyalain dulu sih. Cielisa punya ke mute. Cielisa ke mute. Nah ya. Sudah. Oke. Kalau gitu saya tahu wajahmu sampai dalam mimpi pun saya nggak bisa dilihat wajah saudara itu gimana sih? Coba. Saya sama. Oh my goodness. Oke. Supaya kenapa saya butuh minta video kalian dinyalakan? Satu tujuannya. Supaya saya boleh screening setiap saudara. Saya tahu kondisi saudara. Apalagi Ibu Patricia yang hari ini ulang tahun. Pasti beliau mau minta didoakan sama-sama yang ada di grup dan yang ada di Zoom. Oke, tapi malam hari ini saya mau cerita. Tema dan judul Zoom kita hari ini adalah tentang level kepenuhan di dalam roh. Oke, ada 2 roh. Roh dengan R yang hurufnya besar adalah Roh Kudus, rohnya Allah itu sendiri. Sedangkan yang R kecil adalah R manusia kita. Me, myself, and you, dan saudara. Sekali lagi saya ulang, saudara kalau sedapat mungkin nyalakan videonya, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Jangan sampai terintimidasi. Saya mengerti setiap kondisi saudara. Oke? Hari ini tentang level kepenuhan roh. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang sangat paling ujung dan sangat terakhir. Setiap kita harus bergerak dalam kepenuhan Roh Kudus. Oke? Roh kita roh kita harus ada di dalam sebuah level kepenuhan roh.
yang secara terus-menerus terjadi di dalam hidup kita. Banyak sekali kendala, orang tidak bisa terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga membuat seseorang hidupnya seperti yoyo. Hari ini dia naik, besok dia bisa turun di titik yang paling bawah. Ya. Nah, ini yang seringkali menjadi frustasi buat banyak orang. Kenapa sih aku kepengennya setiap orang itu kepengennya hidupnya di top, di puncak. Persoalannya stamina setiap orang tidak bisa seperti itu. Ada kalanya dia di atas, ada kalanya dia ada di bawah, tetapi tidak pernah sampai mentok. Ada beberapa berada di tengah, kemudian naik lagi, kemudian naik lagi. Seperti grafik ritme jantung naik turun, naik turun, naik turun. Oke. Nah, ini yang menjadi kendala sehingga banyak orang-orang Kristen stres, ujungnya lama-lama depresi dan sebagainya. Dan saya mempelajari hari demi hari ternyata ada level kepenuhan roh. Kalau kita baca di Yehezkiel pasal yang ke-47, itulah level kepenuhan roh. Ada 4 level kepenuhan roh. Mungkin hari ini saya bisa menjelaskan 2 level kepenuhan roh. Yang pertama level kepenuhan roh itu ada di pergelangan kaki. Oke. Kedua, kalau kita lihat Yehezkiel pasal yang ke-47, ayat yang ketiga, itu di pergelangan kaki. Nanti saya akan jelaskan kepenuhan roh di pergelangan kaki, di level pergelangan kaki itu seperti apa. Kedua, adalah level sampai lutut. Itu di ayat yang keempat. Ketiga, level sampai di pinggang. Ya, itu yang ayat yang keempat juga. Kemudian yang keempat adalah level kepenuhan ditenggelamkan oleh Roh Kudus ke dalam sebuah sungai aliran Roh Kudus. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-47 diceritakan bahwa sebuah sungai yang sangat besar. Sehingga dia nggak bisa lagi berjalan. Dia mau tidak mau dalam level kepenuhan ini, dia harus membiarkan dan Roh Kudus membawa orang ini berjalan di dalam arusnya sungai Roh Kudus. 4 level. Dan setiap kita harus ada mengalami 4 level ini. Puncaknya adalah level kepenuhan. Di mana Roh Kudus seutuhnya menguasai seluruh hidup kita. Itu harusnya di situ. Ya, kita punya destiny, kita punya tujuan, kita punya jalan akhir harusnya menuju ke situ. Ketemu di mana dari pinggang naik sampai ke atas kepala, di mana kita lagi nggak bisa berjalan. Itu 4 level. Tapi hari ini saya akan jelaskan tentang pergelangan kaki dan sampai selutut. Waktu saya menyadari dan mengerti bahwa ini adalah level kepenuhan roh, saya sejujurnya saya ketawa dan tersenyum-senyum sendiri. Kenapa level kepenuhan rohnya ini lucu? Ukurannya pakai semata kaki. Saya tiba-tiba ingat, saudara kalau yang tinggal di Jakarta mungkin ingat karena dulu beberapa tahun yang lalu Jakarta itu sering banget dilanda banjir. Kadang-kadang menjelang Imlek itu banjirnya haleluya. Kalau kita tanya banjirnya sampai seberapa tingginya? Banyak orang akan berkata, ya selutut, sepinggang, sedada. Betul ya? Yang tinggal di Jakarta tahu deh. Kalau sudah kena landa banjir, waduh banjirnya gede. Emang seberapa tinggi? Selututnya siapa? Selututnya anak kecil, apa selututnya orang dewasa? Begitu ya. Dan itu menjadi rancu. Oke, itu menjadi rancu. Dan seringkali harusnya menjadi tolak ukur adalah berapa senti, berapa dalam banjirnya itu berapa dalam, atau tingginya seberapa tinggi itu banjir. Bukan ukurannya dengan
sampai di mana, seberapa besar itu banjir, gitu ya? Atau sampai sepinggang kah? Sepinggangnya siapa sih? Sepinggangnya saya ya pendek, kalau sepinggangnya si orang yang tinggi besar beda lagi, gitu kan? Jadi enak, tolak ukurnya rancu. Tapi saya menemukan ada sebuah tolak ukur yang membuat orang umum atau global mungkin tidak menjadi asing atau apa ya, enggak, tidak wajar, karena tolak ukurnya pergelangan kaki, lutut, pinggang, dan sampai di atas kepala. Waktu saya merenungkan 4 level kepenuhan Roh Kudus ini, ternyata Tuhan nggak salah. Firman-Nya tidak pernah salah. Tetapi yang salah adalah, kenapa Tuhan, kenapa Engkau memakai ukuran tubuh manusia? Tuhan tidak berbicara tolak ukurnya, apakah ini ukuran tubuh manusia anak kecil atau dewasa. Tapi yang jelas, Tuhan berkata, ini adalah ukuran, tolak ukuran tubuh manusia, pergelangan kaki, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, semuanya sama. Kenapa? Itu dipakai, tolak ukurnya pakai ukuran tubuh manusia. Karena Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, manusia adalah tolak ukurnya. Paham ya? Itu sebabnya di Yehezkiel pasal yang ke-47, tolak ukurnya adalah pergelangan kaki, lutut, pinggang, sampai di atas kepala. Nah, sebelum saya membahas kepenuhan roh sampai di pergelangan kaki, ini ciri-ciri dan maksudnya apa? Saya mau kasih tahu, kenapa saya bahas tentang level kepenuhan roh. Oke, kita buka Efesus pasal yang ke-5. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya minta tolong buka Alkitab supaya saudara tidak hanya sekedar mendengar saya. Mendengar nggak apa-apa, tapi kita harus biasakan diri kita, mulai disiplinkan diri kita untuk belajar. Itu akan jauh lebih baik. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 dan juga ke-18. Saya akan bacakan buat saudara. Efesus pasal yang ke-5, ayat 16 sampai ke-18. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tolong garis bawahi. Paulus menulis kitab untuk di jemaat yang ada di Efesus. Saya mau garis bawahi tentang hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu sebabnya kita harus penuh dengan roh. Persoalannya ada level demi level kepenuhan roh itu. Oke, sekali lagi saya mau ulang. Roh besar itu Roh Kudus. Roh yang kecil adalah roh manusia kita. Saya mau jujur mau berkata, kita ini adalah manusia roh. Kita bukan hanya sekedar manusia jasmani. Yang utama adalah yang di roh yang terjadi. Baru yang di jasmani. Dalam segala hal itu dimulai di dalam roh. Saudara, Bapak, Ibu suka sekali dengan peperangan rohani. Itu artinya peperangan melawan alam roh. Oke. Kalau kita masuk dalam peperangan rohani, kalau kita memenangkan satu peperangan, maka itu artinya efeknya, dampaknya. Setelah kita memenangkan itu peperangan rohani, di roh yang kita lakukan waktu kita lagi berdoa dan lain sebagainya, kalau kita memenangkan peperangan tersebut, maka efeknya dan dampaknya akan merubah yang akan terjadi di mana? Di alam jasmani, di alam natural, di alam kenyataan, di alam fakta. Oke, tapi di roh harus dimenangkan dulu. Kalau di roh tidak dimenangkan, maka yang ada di alam jasmani atau di alam fakta kenyataan
akan terjadi dan akan kelihatan ekspresinya, dimensinya akan kelihatan. Apakah kamu menang atau tidak menang. Kalau kamu menang, maka kamu akan mendapatkan tuaian atau konfirmasi demi konfirmasi hasil peperangan yang kamu lakukan di roh. Kalau peperangan rohanimu, kamu kalah. Atau kamu hanya bisa mencapai peperangan rohanimu, boleh dibilang kalah tipis. Anda bukan menang, tapi Anda kalah tipis. Maka setelah sekian hari setelah engkau melakukan sebuah peperangan roh atau di peperangan rohani, maka pun akan terlihat efeknya dan dampaknya. Apakah yang kita perangi menjadi positif atau negatif. Itu sebabnya saya berkata segala sesuatu dimulai dari roh. Kalau di roh kita kalah, negatif akan terrealisasi di lapangan, di alam jasmani. Kalau di roh kita menang, maka setelah 2 atau 3 hari setelah kita melakukan peperangan roh, maka kita akan mendapatkan konfirmasinya di alam jasmani atau di alam nyata. Kita akan menuai sebuah peperangan yang dimana kita sudah menang. Segala sesuatu selalu dimulai dari roh. Tidak pernah di alam nyata dan fakta. Kalau alam nyata dan fakta itu kita menunjukkan kenyataannya dan realitanya kalah atau negatif, itu artinya sesuatu yang kita perangi di roh itu kalah. That's it, itu aja. Tapi persoalannya kita nggak bisa terkontaminasi dengan kenapa di lapangan dan fakta dan nyata di lapangannya kondisinya negatif dan lain sebagainya. Seringkali iblis menipu, membuat permukaan yang ada di lapangan yang menjadi sebuah kenyataan di lapangan tidak sesuai yang kita sudah menangkan di roh. Dia menipu. Dia menipu mata jasmani kita, dia menipu apa yang kita lihat di alam fakta dan nyata. Padahal di roh kita tahu dan kita yakin kita sudah dapat peneguhan, Tuhan berkata, yes, menang. Harusnya setelah itu 2 hari atau 3 hari atau 1 minggu setelah kita melakukan peperangan rohani yang kita menangkan itu, jasmaninya harus mengikut. Tetapi kalau kita menemukan di lapangannya, di fakta kenyataannya, di naturalnya, di alam jasmaninya, memuncul sebuah hasil yang sebaliknya, maka engkau punya hak berkata kepada iblis, iblis engkau tidak bisa menipu aku. Karena sejujurnya iblis itu melakukan sebuah kamuflase. Mata jasmani kita gampang dikamuflase, ditipu. Sehingga kita melihat seolah-olah tidak menjadi kenyataan apa yang ada di roh. Waktu kita tahu dan mengerti bahwa di alam roh kita sudah menangkan dan harusnya di kenyataan dan lain sebagainya harus jadi seperti apa yang kata Tuhan, maka kita bisa menghardik iblis yang berkata, nyalah engkau dengan semua tipuanmu, dengan semua muslihatmu. Maka dia akan mundur. Dia akan pergi dengan semua tipu muslihatnya. Dan setelah iblis mundur dengan semua tipu muslihatnya, baru kita bisa akan melihat kenyataan di lapangan berubah. Dan itu tiba-tiba changing, berubah sedemikian rupa. Seturut dengan apa yang sudah kita menangkan, kita doakan di alam roh. Saudara pernah ngalami? Waktu saudara pernah, ini saya belum masuk ke level, nanti saya akan masuk sampai, saya akan tarik mundur supaya nanti tali merahnya tersambung dengan baik, saudara ngerti. Itu sebabnya banyak orang sudah berdoa, melakukan sebuah doa di alam roh mereka, doa dan lain sebagainya, dan berkata, tapi di alam kenyataan kita belum lihat, belum ada perubahan dan lain sebagainya. Somehow tergantung di dalam doa peperangan itu. Di dalam doa peperangan tergantung intensitas dari sebuah peperangan rohani. Kalau peperangan rohaninya semakin berat, maka semakin dibutuhkan waktu. Bagaimana di alam roh yang membuat yang jasmani, yang kenyataan itu menjadi nyata, persis seperti yang ada di roh. Tolong di-mute.
Itu sebabnya Tuhan Yesus itu mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti yang ada di sorga. Kenapa? Karena patokannya adalah yang di sorga, bukan yang di bumi. Yang di bumi yang sekarang kita injak ini harus seperti yang ada di sorga. Bukan sorga turun menyerupai yang ada di bumi sistemnya. Bukan, salah. Ini yang menjadi rancu buat setiap orang-orang Kristen, tidak pernah mengalami sebuah kemenangan demi kemenangan karena hidupnya sendiri. Roh yang kecil itu, kita manusia ini, saya ini, manusia roh ini, tidak penuh di dalam kepenuhan roh yang besar, Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau jelaskan. Saya mau bacakan Yeskil pasal yang ke-47. Saya sekarang mau masuk tentang level yang pertama ini. Yaitu level sepergelangan kaki. Saya tahu ada di ayat 3, tapi saya akan baca mulai dari ayat yang pertama dulu. Dengarkan baik-baik. Hari ini saya akan ambil waktu menyampaikan secara pelan-pelan, tidak akan terburu-buru, karena ini penting kita pahami. Lihat ya. Yeskil 47, judul perikopnya adalah sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. Sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu yang gerbang utara. Dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur. Ada seseorang memegang tali pengukur alias ukuran. Ya, apakah itu penggaris atau ukuran atau apapun juga di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku Yeskil masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Nah, perhatikan saya baik-baik. Saya kalau duduk terus kayaknya nggak semangat buat marahin kalian. Yeskil pasal yang ke-47, Yeskil berkata di dalam sebuah penglihatan, dia melihat ada air yang mengalir seperti sungai yang sangat deras sekali. Dan air itu mengalir dari bawah tata bait suci. Di samping Yeskil ada satu orang malaikat yang memegang ukuran atau penggaris panjang. Pertama kali malaikat itu mengukur dengan tali ukuran, ternyata 1 hasta atau 1000 hasta, sorry. Oke, tali pengukur 1000 hasta, sorry, 1000 hasta. Saya nggak tahu 1000 hasta itu seberapa senti di Indonesia. Tapi yang jelas ada satu malaikat yang mengukur 1000 1 hasta 45 cm. Wow, cukup berarti cukup dalam. Ini diukur 1000 hasta loh. Ini 1000 hasta loh. Ini 1000 hasta loh. Enggak salah kah 1 hasta 45 cm? Oke, diukur. Dalamnya itu 1000 hasta. Dan malaikat berkata kepada Yeskil, kamu coba masuk ke dalam genangan air itu. Waktu Yeskil masuk ke dalam genangan air yang besar itu yang mengalir lewat dari tata bait suci Allah. Firman berkata di ayat 3, di sepergelangan kaki. Oke? Dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Yeskil loh. Itu berarti itu ukuran tubuh manusia yang sudah dewasa.
sampai di pergelangan kaki. Nah, waktu saya merenungkan Tuhan, ini makna kepenuhan rohmu, makna kepenuhan sampai di pergelangan kaki ini buat siapa? Ini levelnya siapa? Ini levelnya seperti apa? Supaya kami ngerti, supaya kami tahu, supaya kami bisa bertumbuh, kami tidak hanya tinggal di level pergelangan kaki saja. Dan Tuhan mulai menjelaskan ke saya. Orang-orang Kristen yang sudah mulai bertobat dan ketemu dengan Roh Allah. Dan mulai dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka sudah mulai mengalami yang namanya perjumpaan dengan Roh Tuhan secara pribadi. Mengalami ada sukacita setiap kali menyembah, waktu datang ke gereja beribadah, waktu ada penyembahan, mereka sudah bisa merasakan akan hadiratnya Tuhan. Mereka sudah bisa merasakan sentuhan Roh Kudus. Dan waktu mereka lagi menyembah, mereka sudah tiba-tiba waktu mengangkat tangan memuji Tuhan, tiba-tiba mereka bisa merasakan Tuhan berbicara, Tuhan berkata, memeluk dia dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia menangis. Orang Kristen yang pertama, kepenuhan di dalam roh yang hanya sampai di level pergelangan kaki. Mereka kadang-kadang bisa mendengarkan suara Tuhan, mereka bisa mendapatkan jamahan Roh Kudus kadang-kadang. Tetapi hidupnya seringkali kembali lagi ke dengan gaya hidup yang lama, jatuh lagi dalam dosa. Mereka belum punya sebuah rutinitas untuk punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan dan lain sebagainya. Dalam 1 minggu, 2-3 hari mereka bisa kudus, kemudian sisa hari yang ke-6, hari yang ke-7 mereka jatuh lagi dalam dosa. Dan waktu mereka kembali ketemu hadirat Tuhan, mereka tiba-tiba bisa menangis dan bilang, Tuhan ampuni aku mau bertobat. Tetapi orang yang level pengurapan kepenuhan rohnya cuma sampai di batas pergelangan kaki, enggak punya sebuah ketahanan ataupun kemampuan atau kekuatan untuk mempertahankan kekudusannya, untuk mencari Tuhan dengan rutin dan lain sebagainya. 2-3 bulan bisa holy, sisanya selebihnya itu karena kesibukan, karena tekanan dan lain sebagainya, mereka sudah lupa. Tapi pada waktu ada hadirat Tuhan, waktu mereka masuk ke dalam sebuah perkumpulan atau sebuah komunitas di mana Roh Tuhan turun, tapi mereka bisa ngerasain mereka nangis. Itulah level kepenuhan roh di level yang paling rendah, pergelangan kaki. Amankah level kepenuhan roh di pergelangan kaki? Enggak aman. Karena orang-orang yang level kepenuhan roh di pergelangan kaki, mereka hanya suka waktu ada hadirat Tuhan, mereka bisa mencicipi karunia, anugerah yang dari surga kalau pas hadirat Tuhan itu turun. Tapi waktu hadirat Tuhan tidak turun, waktu mereka masuk lagi dalam kehidupan mereka sehari-hari, waktu mereka bekerja, mereka nggak tahu bagaimana mengundang hadirat Tuhan itu turun. Itu masalah. Itu masalah. Kalau hadirat Tuhan turun, mereka bisa mencicipi, mereka enak juga ya, asik juga ya, bisa obok-obokan di air yang menyegarkan, yang menyegarkan sampai di pergelangan kaki. Saudara tahu air yang dibatasnya sampai di pergelangan kaki. Waktu engkau main air itu cuma hanya bisa membasuh air, bisa membasuh kakimu toh. Kalau kamu dalam perjalanan hidupmu, kamu merasa gerah, kering, kerontang. Tidak ada hadirat Tuhan. Kamu masuk yang dalam sebuah perkumpulan yang dimana hadirat dan urapan Tuhan itu turun. Dan kau berkata enak juga ya, aku kembali lagi dibasuh. Tapi cuma hanya batas waktu ada urapan Allah turun. Level kepenuhan roh ini berbahaya. Why? Karena engkau hanya penuh sampai di pergelangan kaki, engkau bisa holy, engkau bisa kudus, engkau bisa mendengar Tuhan, engkau bisa mencicipi Tuhan. Waktu pengurapan Roh Allah itu turun. Waktu pengurapan tidak turun, engkau tidak bisa membawa turun itu pengurapan, kamu nggak bisa ngerasain. Kamu kembali ke manusia lamamu. Kamu kembali dengan gaya hidupmu yang sama seperti dunia.
imanmu kembali sama seperti dunia. Dengan cara berpikirnya dunia, dengan cara berpikirnya sistem dunia yang Babel. Nah, saya mau bilang, kalau saudara kepenuhan rohmu hanya batas di pergelangan kaki, dan engkau tidak pernah mau bayar harga, engkau tidak pernah mau berjuang buat untuk engkau masuk lagi dalam kepenuhan yang berikutnya, maka hidup saudara tanda tanya bahaya. Saya nggak peduli apapun karunia yang ada di kalian, yang saudara punya. Saudara masih ingat ada satu ayat yang berkata, waktu Raja Saul hendak menangkap Raja Daud. Waktu itu Raja Daud ada bersama dengan Samuel. Nabi Samuel dan para nabi-nabi muda sedang menyembah. Dan Saul mencoba mendekati tempat itu dan tujuannya untuk menangkap siapa? Daud. Dan tiba-tiba waktu kumpulan para nabi-nabi Samuel ini sedang bernubuat karena ada hadirat lagi turun. Mereka semuanya bernubuat. Waktu Samuel datang, Firman berkata, tiba-tiba Saul datang, tiba-tiba Saul itu juga ikut bernubuat. Tapi aneh, waktu Saul bernubuat, setelah selesai Saul ikut bernubuat, Saul telanjang. Sehingga ada ayat firman yang berkata, apakah Saul termasuk golongan nabi? Orang yang ke level kepenuhan roh hanya di pergelangan kaki, engkau hanya bisa menikmati anugerah Tuhan dan karunia surgawi apabila ada pengurapan Tuhan turun. Persoalannya untuk hidup kita di akhir zaman sekarang ini, siapapun Anda, saya nggak peduli apakah saudara sudah punya pelayanan, atau saudara hamba Tuhan, atau saudara siapapun, apapun yang saudara kerjakan sekarang ini, cek dirimu. Apakah level kepenuhan rohmu sampai hanya sekedar di pergelangan kaki? Kalau saudara berada di level kepenuhan roh hanya sampai batas pergelangan kaki, maka itu sebuah kondisi yang sangat kritis. Karena tidak cukup. Sekalipun engkau bisa berbahasa roh dengan sangat kuat, karena itu tidak cukup. Engkau mungkin bisa dapat penglihatan sebentar-sebentar, engkau mungkin bisa dapat mimpi sebentar-sebentar, tapi nggak ngerti maksud arti dari mimpi itu. Itu di level pergelangan kaki. Dan saya mau jujur mau berkata dalam nama Yesus, saya melihat begitu banyak, hampir 70% orang-orang yang ada di dalam gereja, isinya adalah orang-orang yang kepenuhan rohnya cuma di level pergelangan kaki. Kalau kita sampai di level pergelangan kaki, ini nggak cukup dewasa untuk Tuhan bisa angkat kalau sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Karena Tuhan nggak mungkin menikahi seorang mempelai wanita yang cuma suka aja ngepek-ngepek percik-percikan air, main di air. Kalau dia senang dia datang, kalau dia nggak senang dia pergi, dia hidup dengan sesukanya dengan cara gue, maunya gue. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ada masalah, kena masalah baru kita berdoa cari Tuhan. Salah. Ini orang di pergelangan kaki ini. Kalau tidak ada masalah, semuanya so far so good, baik-baik saja, dia tidak akan pernah cari Tuhan. Ini pergelangan kaki. Ini bahaya. Dan mayoritas orang Kristen ada di sini. Sudah bisa berbahasa roh. Sudah kadang-kadang puasa. Rajin ikut komunitas, rajin ikut ke persekutuan doa, persekutuan ini, persekutuan itu, dari hari Senin ketemu dengan hari Minggu, full, jadwalnya full, nggak usah ditanya, jadwalnya full, dari jam 2 pagi sampai jam 5 sore dia ada acara, kemana Bu? Persekutuan doa ini, persekutuan doa itu, persekutuan itu, pergi besok lah, rajin,
Jangan ditanya soal kegiatan secara lahiriah, mereka rajin. Tapi level pengurapan di pergelangan kaki sangat berbahaya. Saudara mau tidak mau harus memaksakan dirimu untuk masuk yang lebih dalam lagi. Mau tidak mau. Suka atau tidak suka. So malam hari ini, itu sebabnya saya hanya kasih 2 level dulu. Pergelangan kaki dan selanjutnya naik ke lutut. Supaya kita bisa mengevaluasi, kita bisa mengkoreksi hidup kita tanpa kita harus menghakimi atau memakai telunjuk kita. Enggak, ini dia si A, si B, si C. No. Please, kita dengarkan dan kita koreksi hidup kita. Karena ini penting. Supaya kita didapati orang-orang yang layak, diangkat dan dibawa, dihindarkan dari sebuah kesesakan besar di mana antikris akan menguasai seluruh dunia ini. Serius. Oke. Yang kedua. Level yang kedua. Ayat yang keempat. Ia mengukur 1000 hasta lagi. Malaikat mengukur. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut airnya. Semakin lama air itu semakin tinggi ternyata. Sekarang sudah sampai di lutut. Ini level yang kedua. Level kepenuhan roh selutut. Di level ini orang tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan komunitas untuk berdoa, perkumpulan doa dan lain sebagainya. Di level pengurapan roh ini, orang-orang sudah mulai dibawa oleh Tuhan ke dalam sebuah hidup yang bersyafaat. Gaya hidup yang bersyafaat. Di level ini orang-orang tahu, sudah punya kedalaman, sudah ngerti bagaimana menyembah Tuhan dan sudah mulai mengerti bagaimana bisa membawa turun akan hadirat Tuhan sekalipun di level-level tertentu. Di level ini setiap orang Kristen tidak hanya berpatokan atau hanya nunggu. Kalau kita lagi ibadah, kita lagi nunggu. Kalau tim worshipnya, tim pujiannya hebat dan lain sebagainya, timnya bisa full band dan lain sebagainya, pujian dan penyembahannya bisa naik bagus. Tetapi di level yang sampai ke lutut, engkau punya sedikit kedalaman dibandingkan mereka yang sampai di level pergelangan kaki. Why? Karena engkau sudah mulai ngerti bagaimana caranya menyembah Tuhan, bagaimana caranya kalaupun tidak ada musik, tidak ada full band, kamu bisa tahu bagaimana datang ke Tuhan, sungguh-sungguh menyembah, menaikkan 1-2 lagu, sekalipun hanya pakai gitar, tapi engkau bisa merasakan Tuhan berbicara, Tuhan suka atau tidak suka, itu sampai di level lutut. Why? Kenapa sampai di lutut? Bukankah lutut ini juga identik orang datang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan berdoa? Betul? Bukankah di lutut ini orang itu sudah mulai punya yang namanya kerendahan hati, sudah mulai bisa mengerti melayani Allah dan manusia di lutut. Waktu ada kesulitan besar, waktu ada pencobaan, waktu ada sakit, penyakit, atau apapun, kekurangan uang, atau apapun, mereka tidak berteriak lagi, tetapi dia datang ke Tuhan dengan lutut. Dan dia tahu bagaimana dia harus datang ke Tuhan dengan lututnya, dengan doanya di lutut. Itu level kepenuhan roh di lutut. Dia lagi tidak terjebak oleh karena sebuah program gereja ini bagus. Di samping program yang kita pakai, kita tahu bagus, tapi kita datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini ada rencana, ada program untuk ini, dan untuk ini. Ini apakah engkau berkenan atau tidak?
Itu pengurapan sampai level lutut. Engkau tidak lagi berjalan maumu sendiri, lari maumu sendiri. Karena kalau air sudah sampai di level lutut, engkau tidak bebas. Bahkan berjalan pun engkau sudah mulai tidak bebas. Engkau mau melakukan apapun, engkau mau pergi kemanapun, engkau tidak sejahtera kalau Tuhan berkata jangan, jangan. Engkau sudah mulai taat sedikit demi sedikit. Kalau enggak lupa, engkau akan tanya ke Tuhan. Kalau lupa, ya kamu tetap bablas. Itu sampai di lutut. Karena tetap biar bagaimanapun pilihan untuk taat atau tidak taat masih tetap ada di tanganmu. Tapi lumayanlah kalau dibandingkan dengan yang sampai di pergelangan kaki. Minimal sampai di lutut, apapun dia akan cari Tuhan, dia akan berdoa, dia akan tanya apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Paling tidak, dia tidak gegabah segala sesuatu. Dia mikir dengan logikanya, dengan cara berpikir manusianya, kedagingannya. Sampai di lutut lumayan. Serius benar. Lumayan. Saya lanjutkan lagi aja ya di ayat yang keempat. Karena di ayat keempat tuh ada 2 level. Saya lanjutkan aja ya. Nanggung soalnya. Di ayat yang keempat, sekarang sudah sampai di lutut, kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi. Dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sudah tahu ayat yang keempat yang terakhir? Sekarang sudah sampai di pinggang. Saya lanjutkan di pinggang deh. Sekarang sudah sampai di sepinggang. Kalau banjir besar, kalau sudah sampai di sepinggang, sampai di ukuran pinggangnya manusia, kita sudah waktu untuk berjalan pun kita sudah mesti hati-hati. Kita tidak bisa main seenaknya, tidak bisa seperti yang sampai sebatas lutut. Kalau sudah sepinggang, semua ruang gerakmu, fisikmu, naturalmu, semuanya sudah mulai dibatasi. Karena kalau air sudah sepinggang, kita nggak bisa. Mau tidak mau soal pinggang adalah ikat pinggang kebenaran. Saudara mau tahu level kepenuhan roh sampai batas pinggang? Saudara ingat akan bagaimana perlengkapan senjata Allah? Yang di pinggang itu berbicara tentang apa? Tentang ikat pinggang kebenaran. Betul? Hidupmu akan diikat oleh Tuhan dengan kebenarannya Tuhan. Hidup dan matimu itu bukan urusanmu, tapi itu adalah penetapan Tuhan. Orang yang hidup dalam kepenuhan roh sampai di batas pinggang, segala kehidupannya, semua perbuatannya, pekerjaannya, pelayanannya, dan lain sebagainya, bukan engkau yang mau atau engkau yang suka. Tapi engkau akan berkata, Tuhan, apa yang engkau mau aku lakukan di dalam pelayanan? Pelayanan semacam apa yang engkau mau? Di level pinggang ini, dia tidak pernah mencari pelayanan. Di level pinggang ini, dia melakukan sebatas apa yang Tuhan berikan perintah, baru dia lakukan. Di batas pinggang ini orang tidak bisa lagi segala sesuatu berdasarkan yang dia suka, yang dia lihat, yang dia inginkan, yang menurut dia benar. Nggak bisa. Segala sesuatu di level pinggang ini, Bapak, apa yang engkau mau? Apa yang terbaik buat aku? Sekalipun logikaku berkata begini, dan lain sebagainya. Tapi apa yang engkau mau? Bukan lagi logika atau kepandaiannya dia yang mengambil alih atau memutuskan segala keputusan. Tapi kebenaran dan suara Tuhan. Kehendak Bapa yang di surga. Yang menjadi sebuah kerinduan, yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang dia kerjakan dan dia lakukan. Dan dia putuskan. Di level pinggang ini orang lagi tidak hidup berdasarkan apa yang dia mau.
Di level pinggang ini, setiap jawaban, setiap keputusan akan berkesan sepertinya lama. Kenapa? Karena sering kali waktu kita berdoa, kita tanya Tuhan, kita udah jengkang-jengking. Ada kalanya Tuhan tidak langsung jawab. Itu permasalahan. Ada kalanya boleh nggak saya ambil waktu berdoa dulu? Saudara pernah nemu orang yang seperti itu? Nggak pernah, jawabannya selalu lama. Dan kita ini menjadi orang yang seringkali ditinggal karena mereka butuh jawaban yang cepat. Orang yang level kepenuhan rohnya berada di batas pinggang. Dia tidak hanya sekedar apa kata pemimpin aja deh, gua sepakat. No. Betul kita harus sepakat dengan pemimpin. Tapi orang yang sudah berada level pinggang, dia tidak akan puas kalau dia tidak mendapatkan keputusan yang dari Tuhan, konfirmasi yang dari Tuhan, Tuhan maunya apa. Saya tidak berkata tidak boleh sepakat loh dengan pemimpin. Harus. Tapi kita nggak bisa asal main sepakat aja, sepakat. Tapi giliran ada resikonya, pemimpin yang tanggung sendiri, gue nggak mau peduli. Nggak bisa. Di pinggang ini, pengurapan sampai di pinggang ini, semua integritas sebagai seseorang yang bisa dipercaya dan lain sebagainya, baik itu karunia Roh Kudusnya maupun buah rohnya sudah mulai keluar dan kelihatan. Ya, mulai ada tanggung jawabnya. Setiap pelayanan ataupun pekerjaan sekuler apapun yang dia kerjakan, yang dia lakukan, tidak pernah lagi tidak bisa dipercaya. Pasti bisa dipercaya. Orang-orang ini bisa dipercaya oleh pemimpin dan oleh Tuhan. Apa yang dikerjakannya ada ujungnya dan ada akhirnya. Bukan yang seperti sekarang ini kita lihat ada awalnya, nggak ada ujungnya, selalu berantakan pekerjaannya. Baik itu dalam sisi pelayanan maupun di dalam pekerjaan sekuler. Orang yang kepenuhan rohnya sampai di pinggang punya tanggung jawab. Baik dia bergerak dalam karunia roh, dalam karunia roh, baik itu karunia mimpi, karunia penglihatan, karunia kenabian, untuk bernubuat dan lain sebagainya, sudah punya level yang dimana dia berani menyatakan apa yang Tuhan mau. Dia tidak pernah lagi, aku masih bergumul, atau aku takut kalau orang tolak, aku takut kalau orang nggak percaya, aku takut kalau ditolak orang dan orang bilang sesat dan lain sebagainya. Di level kepenuhan roh di pinggang ini adalah sebuah dasar di mana kepenuhan dari kedewasaan mulai terlihat dan mulai muncul keluar dari seseorang Kristen, dari orang Kristen. Bukan sekedar dia menjadi orang Kristen, tapi dia orang yang sudah berjalan dengan Roh Kudus. Ada kepercayaan diri, ada kemantapan, ada konfirmasi di dalam manusia roh. Level pengurapan inilah segala sesuatu yang dia kerjakan sudah mulai ada terobosan. Why? Karena dia berjalan dengan kebenarannya Tuhan di depan. Kebenaran inilah yang menjadi penerobos yang ada di depan dia. Apapun yang dia mulai kerjakan sudah mulai terbuka. Pelayanannya tidak pernah mandek, pelayanannya sudah tidak mulai stagnasi, pelayanannya sudah tidak berkata, oh baru memungut dari bulir kepada bulir kepada bulir. No. Sudah mulai keluar karunia Roh Kudusnya. Apakah itu karunia untuk mendoakan kesembuhan dan lain sebagainya. Sudah mulai keluar, kelihatan. Orang-orang ini sudah tahu destininya. Sudah tahu apa yang Tuhan mau, panggilannya apa yang menjadi kekuatan di dalam rohnya, panggilannya, pelayanan. Orang ini sudah tahu, sudah sangat jelas. Kalau orang
bangun rumah udah ketahuan. Ini rumah bentuknya apa sudah ketahuan. Apakah minimalis, apakah ini gaya modern, ataukah ini gaya Jepang, apakah ini rumah gaya Eropa, udah mulai kelihatan. Karena secara strukturnya sudah terbangun, bahkan ada beberapa ornamen atau arsitekturnya luar maupun dalam sudah mulai ada, kelihatan. Bagus atau tidak bagusnya sudah mulai tampak. Itu sebabnya kalau orang-orang datang dan minta didoakan, tanya destiny saya apa ya? Itu orang-orang. Bahkan sampai di pergelangan kaki aja kagak nyampe. Saya nggak tahu ukurannya di mana. Minimal. Orang-orang yang level kepenuhan rohnya sudah ada di pergelangan kaki. Minimal ya. Sudah ngerti apa destiny-nya. Minimal buat dirinya sendiri dia tahu. Orang yang sudah level kepenuhannya sampai di pinggang, dia sudah bisa punya kemampuan untuk melayani orang. Bukan hanya melayani orang lain, tetapi melayani dirinya sendiri dan juga keluarganya. Di level ini, dia bisa berdiri tegak di dalam panggilannya. Tidak goyah. Aku ini di mana ya sebetulnya? Dia tahu persis. Kalau saudara berada di level pinggang, saya sangat berharap dan saya sungguh berdoa. Di dalam grup dan kelas kenabian ini minimal. Engkau tidak lagi di pergelangan kaki. Kalau engkau di pergelangan kaki, engkau sadar engkau sangat masih ketinggalan jauh, engkau harus berjuang sedemikian rupa untuk belajar. Saya mau jujur ya, tapi kalau ini menyinggung saudara, saya minta maaf. Saya suka setiap orang bergabung di dalam grupnya kelas kenabian. Saya suka. Kalau saya melihat ada begitu banyak anggota yang tergabung, sejujurnya saya suka. Tapi kalau saya mau jujur, saya boleh bilang dengan jumlah orang yang banyak tergabung di dalam kelas kenabian, saya melihat ada begitu banyak level. Dan mayoritas yang saya dapatkan dan saya lihat adalah level yang masih pergelangan kaki aja belum nyampe. Seringkali banyak hal kita bahas di dalam grup. Dan beberapa di antara mereka tidak berani bertanya. Kalau dia nggak ngerti ini, dia nggak ngerti ini, dia nggak ngerti ini. Karena dia ketinggalan jauh. Ujungnya mereka akan japri. Kadang-kadang mereka japri ke saya, japri ke orang lain yang dia merasa bahwa lebih pintar atau lebih rohani dari mereka. Mereka akan japri. Mereka akan tanya, yang tadi dibahas di grup, ini kok bisa begini sih, ini kok bisa begini sih, aku nggak ngerti, aku nggak paham. Please jelaskan ke saya. Nah ini jomplang, levelnya ini jomplang. Ada yang di tengah-tengah, middle di tengah-tengah, ada yang 1-2 yang sudah mulai agak di 3/4, tapi yang sampai di bawah banget juga banyak. Ini yang seringkali bikin rancu. Kalau yang sudah punya pengalaman, sharing sesuatu yang sudah agak gimana, yang masih di bawah ini diam 1000 bahasa. Mereka nggak berani tanya, takut dimarahin. Daripada takut dimarahin, ujungnya mereka kepengen belajar, mereka pengen tahu, pengen diperlengkapi, mereka japri. Beberapa saudara-saudara tanya begitu banyak pertanyaan yang ujungnya beberapa saudara itu berkata, haleluya, gue ditanyain sampai kayak begini, aduh haleluya. Ujungnya kalau kita pisahkan ini kelas basic, orang tersinggung, kenapa gue dikeluarin digabungkan di kelas basic? Marah dianya. Padahal dia memang posisinya di basic. Anggaplah di pergelangan kaki.
Tapi dia nggak mau dianggap digolongkan pergelangan kaki. Dia maunya dianggap sampai sepinggang. Tapi kalau kita sudah membahas tentang alam roh, tentang peperangan rohani yang sudah mulai agak atas, nggak mudeng tanya lagi. Ujungnya yang ada di grup itu harus mengulang lagi dari asal perjanjian itu begini loh. Perjanjian itu begini, fungsinya begini. Ini kenyataan, ini kenyataan. Nah, itu sebabnya saya belajar, saya mengevaluasi. Ini harus dibawa kemana ya Tuhan? Bagaimana caranya? Karena ini yang namanya kelas terbuka untuk yang namanya tanya jawab. Kalau kita masih nggak ngerti, kita kurang paham, kita harus bertanya. Karena tujuannya kita dipanggil untuk memperlengkapi sesama kita dan kita mengenali kita ini bergerak di karunia roh apa. Oke, sekali lagi, kita ini harus mengenali karunia roh apa yang kita miliki dan kita masuki. Tapi juga kita harus bertumbuh, adanya buah-buah roh yang bertumbuh. Harus ada keseimbangan buah roh dan karunia roh. Seringkali kita ini mengejar karunia roh. Why? Karena memang karunia roh ini yang paling menggiurkan banyak orang. Karena karunia roh inilah yang akan menarik banyak pengurapan dan orang-orang dan berkat masuk dalam hidup kita. Karena karunia roh inilah yang kelihatannya wow. Itu yang paling dikejar oleh banyak orang. Sehingga banyak orang tersandung cuma hanya mengejar karunia rohnya, tidak pernah membiarkan roh Allah itu sendiri menghasilkan, membersihkan hidup kita dan menghasilkan buah roh keluar dari hidup kita. Sehingga tidak heran banyak orang yang punya karunia roh tetapi tersandung di buah roh. Tidak ada karakter, tidak ada integritas yang muncul. Karena dia tersandung dengan karunia roh saja. Nah, ini nggak bagus. Ini nggak baik. Kalau orang yang cuma hanya mengejar karunia roh, tidak pernah membiarkan Roh Kudus untuk memproses hidupnya, membersihkan hidupnya, memulihkan hidupnya dari semua luka ataupun trauma. Ujungnya Matius 7:21 berkata, Tuhan, bukankah aku melakukan ini? Aku sudah memberitakan Injil, aku sudah berdoa, aku sudah menyembuhkan orang yang sakit dan lain sebagainya. Tuhan berkata, nyala engkau, aku nggak kenal lu. Ujungnya ditolak oleh Tuhan. Ujungnya ditolak oleh Tuhan. Level pengurapan roh atau level kepenuhan roh di pergelangan kaki, di lutut ataupun di pinggang. Engkau masih tetap bisa melakukan apa yang engkau mau. Free will itu masih tetap engkau bisa putuskan. Dan Roh Kudus enggak bisa memaksakan kehendaknya di dalam hidup kita. Kamu masih bisa memilih. Kamu mau mengikuti Tuhan atau engkau enggaklah, gue malu, gue sungkan. Akhirnya kamu melakukan yang kamu berpikir ini yang baik. Itu di level. Bahkan sampai kepenuhan level pinggang pun kamu bisa memutuskan. Enggak, aku enggak mau. Karena banyak alasan ini. Sehingga engkau berkata, aku terpaksa tidak menjalankan apa yang Tuhan mau. Tapi karena satu dan dua hal, demi ini, alasannya demi ini, itu, dan ujungnya demikian, akhirnya dia tidak mengikuti apa kata Tuhan. Kita itu seringkali berharap kepenuhan yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu kita tidak semua keputusan dari free will-nya kita itu kita berikan ke Roh Kudus. Kita berpikirnya begitu. Kita ini bukan robot. Roh Kudus itu mengurapi kita, bukan merasuki kita. Beda dengan iblis.
Iblis itu merasuki kita. Sampai seluruh tubuh dan keinginan kita, bahkan logika kita pun tidak jalan. Karena dia kuasai. Karena dia merasuki. Saudara pernah melihat orang yang kerasukan setan? Beberapa tahun yang lalu saya pernah lihat, pernah tahu di televisi, stasiun televisi Indonesia, pernah ada acara yang dimana mempertontonkan orang-orang yang diuji nyalinya mengunjungi satu tempat yang diketahui dan sudah dicek ternyata tempat itu angker dan lain sebagainya. Dan ada orang-orang tertentu yang diundang. Berani nggak lo tinggal bermalam di tempat itu? Salah satu yang saya tahu adalah waktu di Kota Semarang ada ya namanya Lawang Sewu. Konon cerita Lawang Sewu itu adalah peninggalan baik itu Belanda maupun Jepang. Dan Lawang Sewu di bawah tanahnya itu ternyata ada terowongan yang cukup panjang. Dari satu titik bisa tembus ke perkantoran pemerintahan yang di seberangnya. Dan konon menurut cerita tempat itu sangat dulu pernah dijadikan penjara oleh Jepang waktu dulu penjajahan Jepang. Dan banyak orang disiksa dengan sangat sadis dengan cara yang sangat menyeramkan lah. Sehingga ada begitu banyak orang berkata itu lorong, itu banyak roh gentayangan. Dan tanpa disengaja saya pernah nonton pas acaranya di Lawang Sewu. Ada 1-2 orang yang berani sampai melewati sebuah level di mana mereka diuji nyalinya dengan hadiah yang akan disediakan cukup besar dan cukup menarik. Ada 2 orang, laki dan wanita. Ditantang untuk lewati itu terowongan yang dikenal yang sangat menyeramkan. Karena saking gelapnya, bahkan TV pun, waktu kita nonton di TV pun, wajahnya orang ini nggak begitu kelihatan. Karena ada senter, karena ada lampu yang ditembakkan, baru kelihatan wajah orang ini samar-samar. Sekian menit orang ini berjalan, 2 orang ini bersama-sama bawa lampu, berjalan di tengah-tengah di bawah terowongan yang terkenal dengan sangat menyeramkan. Baru kira-kira 5-10 menit. Kemudian terdengar suara, teriak-teriaklah, begitulah kurang lebih ya. Karena gelap kita nggak tahu persis apa yang terjadi dengan orang itu. Dan kru televisi mencoba memantau lewat CCTV dan mencoba berdiam diri. Mereka tidak mau cepat-cepat keluar. Mereka pengen tahu apa yang terjadi. Setelah 10 menit ditunggu, 15 ditunggu, kemudian 20 menit heboh. 2 orang ini berteriak mengerikan. Tiba-tiba 2 orang ini berteriak dan yang satu keluar bahasa Jepang, persis bahasa Jepang. Yang satu keluar bahasa Belanda. Ini bukan bahasa roh ya. Ini benar-benar bahasa Jepang dan bahasa Belanda. Sepotong-sepotong. Waktu direkam di televisi, dia bilang, ini 2 bocah ini lucu. Wong ini nggak pernah ngerti bahasa Jepang, ini juga nggak ngerti bahasa Belanda, bisa ngomong bahasa Belanda. Bisa ngomong bahasa Jepang. Oke? Dan ada para ahlinya. Waktu acara ini disiarkan, ada ahli. Dan ahlinya itu yang bisa bahasa Jepang dan bahasa Belanda mencoba menerjemahkan apa yang keluar dari mulut kedua orang ini. Karena sudah lebih daripada 30 menit waktu mereka teriak-teriak dengan suara yang menggelegar, akhirnya setelah setengah jam lewat, hampir 40 menit nggak ada suara. Kru takut apa yang terjadi. Mau tidak mau mereka menyalakan lampu dan mau tidak mau mereka akhirnya on-kan semua sisi demi sisi sehingga kelihatan jelas terowongan ini apa yang terjadi dengan 2 orang ini. 2 orang ini tergeletak. Bukan tergeletak sih, yang satu tergeletak. Yang satu menyerupai karena wanita ini persis rambutnya panjang. Dia rambutnya terurai
menutupi mukanya. Entah habis jambak-jambakan, jambak-jambakan atau pukul-pukulan, saya nggak tahu, berantem kan antara Jepang sama Belanda. Mungkin rohnya, lu kok ada di sini? Mungkin, saya nggak tahu persisnya apa. Pokoknya mereka teriak. Dan ujungnya ternyata setelah di flashback, di rekamnya itu dimundurkan ke belakang, apa sih yang terjadi waktu 10-15 menit, 15 menit ke 20 menit, apa sih yang terjadi? Kok mereka bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang mirip bahasa Jepang dan Belanda? Waktu akhirnya orang media mencoba membersihkan dan membuat terang apa yang terjadi, akhirnya terlihat. Sekalipun nggak terlalu jelas dan tidak terlalu terang. Mereka berdua seperti lagi berantem. Ada dengan semua gaya nyakar dirinya sendiri, meropek temannya yang satu lagi sampai robek habislah. Nah, waktu saya melihat adegan itu, sebetulnya saya nggak melihat sampai tuntas. Karena saya nggak suka dengan film kayak begituan. Ada begitu banyak film yang bagus, yang menyenangkan, yang gambarnya lebih jernih. Ngapain gue nonton yang gelap kulit, yang suaranya, itu dibikin sama stasiun TV ya. Saya nggak suka. Tapi karena saya penasaran, saya lihat ujungnya aja. Waktu saya lihat ujungnya, saya itu udah bertahun-tahun yang lalu. Saya tanya ke Tuhan, ini apa sih? Kenapa sih iblis itu kalau bekerja, memproses atau merasuki seseorang, nalar dan logika orang itu bisa hilang, nggak bekerja. Dia kontrol sedemikian rupa. Tuhan berkata, itulah cara kerjanya iblis. Waktu iblis merasuki dirimu, seluruh dari ujung rambutmu sampai ke ujung kakimu, bahkan cara berpikirmu, nalarmu, dan semuanya dikuasai sedemikian rupa. Dia tidak memberikan engkau hak untuk memilih ataupun mikir. Itu iblis. Merasuk seseorang. Itu cara kerjanya iblis. Merasuk seseorang. Beda dengan caranya kerja Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi. Setiap pilihan mau atau tidak selalu dikembalikan ke kita. Waktu kita diurapi oleh Tuhan, kita bukan berarti nggak ngerti apa-apa. Enggak, saya masih waras, saya masih ngerti apa yang saya sampaikan, saya ngerti. Saya tahu. Saya tetap bisa berperilaku sopan. Sekalipun saya mungkin ujungnya marah-marah, tapi sopan. Oke? Itu kerjanya Roh Kudus. Dan kita seringkali kepengennya, udah kalau aku nggak bisa memutuskan apa yang benar atau tidak, udah Roh Kudus aja yang putusin. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan selalu berkata, engkau yang tetap harus memutuskan. Karena free will Tuhan sudah berikan, Tuhan tidak akan pernah menyesal. Itu sebabnya waktu kita dipenuhi di dalam kepenuhan roh, kita tetap bisa punya kerjasama dengan Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan boleh nggak kalau begini? Kalau begini nggak boleh, ya sudah nggak apa-apa. Kita masih bisa bersuara. Musa sedemikian diurapi oleh Tuhan sampai dia dipenuhi seluruh hidupnya. Bahkan firman berkata Harun menjadi nabinya Musa, Musa menjadi Tuhannya Harun. Kurang diurapi apa Musa? Meskipun demikian, waktu bangsa Israel terjadi kesalahan, waktu Tuhan mau musnahkan bangsa Israel, Musa berkata, Tuhan please bersabar sedikit lagi. Beri kesempatan buat bangsa Israel untuk bertobat. Kalau bangsa Israel masih melakukan hal-hal yang kayak begini dan engkau tidak memberikan kesempatan buat orang Israel itu bertobat, hapuskan aja deh namaku dari kitab kehidupan.
Musa sampai begitu. Negosiasi dengan Tuhan. Serius. Tuhan bisa nggak merasuki Musa supaya apa yang Tuhan perintahkan Musa tidak perlu mempertanyakan kepada Tuhan. Bisa. Tapi Tuhan kerjanya nggak begitu. Roh Kudus bekerjanya nggak begitu. Pengurapan Roh Kudus membawa kita bekerja sama saudara dengan Tuhan. Di pinggang. Kita memang mungkin tidak sebebas waktu kita sampai di lutut. Di pinggang, apapun yang menjadi keinginan kita, kita akan dibawa oleh Roh Kudus. Nah, doa dulu. Tanya dengan Tuhanmu. Tanya dengan Bapamu. Apakah itu berkenan? Sekali dua kali kita enggak dengar. Roh Kudus akan pakai cara lagi. Enggak satu dua cara. Membuat kita baru, iya, aku lupa Tuhan. Satu dan dua hal. Ujungnya dia akan menuntun kita balik lagi ke jalannya. Saya mau berkata jujur, hari-hari ini kita butuh dipenuhi oleh Roh Kudus. Nggak bisa, tidak. Satu lagi, saya mau kita buka, lihat ayat tetap di Yesaya pasal yang ke-47. Saya mau kita pindah sedikit. Ayat yang ke-12. Orang yang kepenuhan oleh Roh Kudus di level pinggang, di lutut, di pergelangan kaki, sampai nanti di atas kepala betul-betul full kepenuhan, sampai seperti mengalir, bisa berenang, bisa mengalir dengan aliran Roh Kudus di sepanjang sungai itu. Lihat ya di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 itu berkata begini. Ayat yang ke-12. Pada tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ini adalah akibat dari level keempat, yakni level kepenuhan orang yang sudah dibawa dan mengalir dalam aliran-aliran Roh Kudus. Manfaatnya orang yang sudah tenggelam di level 4 adalah mereka akan menemukan sepanjang aliran air sungai, pinggir kiri dan kanannya tumbuh sebuah pohon. Bukan sebuah, berbagai macam banyak pohon tumbuh di pinggiran-pinggiran sungai itu di mana air itu lewat. Ada kesembuhan, ada makanan. Orang tidak pernah akan mengalami yang namanya lapar rohani maupun lapar apapun. Mereka tidak pernah akan mengalami. Selalu ada nutrisi roh. Ini saya cuma kasih spoilernya aja untuk level yang keempat. Besok saya akan buka lebih lagi kenapa di level yang keempat. Tapi satu hal saya mau kembali lagi. Level 1, 2, dan 3. Saudara kalau baca di level 1, 2, dan 3. Ada seorang malaikat yang memegang ukuran 1000 hasta. Dia ukur 1000 hasta, kemudian dia ukur lagi 1000 hasta, dia kemudian ukur lagi 1000 hasta. Apa sih makna 1000 hasta? Makna daripada 1000 hasta. Waktu diukur 1000 hasta, nyampe di pergelangan kaki. Ukur lagi 1000 hasta, nyampe di lutut. Ukur lagi 1000 hasta, nyampe di pinggang. Nanti dia akan diukur lagi 1000 hasta. Itu artinya ada sebuah ukuran. Ada manusia rohmu dan rohku yang akan diperbesar, ditarik oleh Roh Kudus dan diperbesar. Nah, setiap level engkau akan diperbesar.
Setiap level engkau akan dibuat kapasitas memekar, panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Maknanya apa sih? Bukanlah perkara yang mudah dan bukanlah perkara yang enteng. Waktu kita ditarik, waktu kita diukur 1000 hasta lagi, 1000 hasta lagi. Itu artinya kapasitas kita dimekarkan terus, kemampuan kita ditarik terus. Kedalaman roh kita diperbesar, ditarik terus. Waktu ditarik, itulah banyak orang meninggalkan Tuhan. Wah, sakit bro. Waktu dia diperbesar, ditarik lagi 1000 hasta, ditarik lagi 1000 hasta. Dibawa oleh Tuhan ke dalam sebuah proses dan kedalaman. Itulah dan di sanalah banyak orang gugur. Dan tidak banyak orang bisa bertahan. Waktu diperbesar. Waktu diperdalam keintiman. Itu sebabnya bukanlah perkara yang gampang dari pergelangan kaki naik sampai ke lutut dan sampai ke pinggang. Karena setiap level kepenuhan roh engkau akan ditarik oleh Tuhan. Paling tidak ada ujian demi ujian di depan yang menanti saudara. Ya, it's true. Itu benar. Dan itu artinya ada harga yang harus kita bayar. Harganya bukan harga berapa juta, berapa miliar. Itu gampang buat orang-orang yang kaya yang punya uang bisa tinggal transfer. Bukan itu harga yang dibayar. Harga yang dibayar adalah harga bagaimana kedaginganmu dimatikan, bagaimana dagingmu disate, dikikis, diamplas, disikat. Sampai Yohanes berkata, aku semakin berkurang, dia semakin bertambah. Betul pernah baca itu firman? Daging kita semakin kecil, roh kita semakin bertambah. Kalau kita bisa tekun dan konsisten, waktu diukur lagi 1000 hasta, didapati setia dan berkenan, kita akan naik. Jangan berpikir, oh sampai di situ toh. No. Tuhan akan ukur lagi 1000 hasta. Dan itu akan masuk proses lagi. Yang intinya adalah menghabiskan egomu, kesombongan kita, keangkuhan kita, arogansi kita, dan lain sebagainya. Level demi level harus kita lewati. Tahap demi tahap harus kita lewatkan. Saya mau jujur berkata, hari-hari ini semakin jahat, iya. Ada banyak orang yang lebih gampang terjebak, terseret dengan yang namanya dalam tanda kutip kejahatan. Sehingga hari-hari ke depan ini untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau, untuk taat dengan apa yang Tuhan mau, bukanlah perkara yang gampang. Semakin hari akan semakin sulit. Sistem dunia akan memepetkan kita. Sehingga kita seolah-olah tidak punya ruang gerak buat kita. Ini semakin dipersulit. Pilihan demi pilihan semakin sedikit dan semakin kecil. Tidak banyak pilihan lagi buat kita. Tapi orang yang hidupnya dipenuhi oleh roh terus-menerus secara berkesinambungan. Orang itu tetap punya kekuatan untuk mendobrak sistem dunia. Apapun itu sistemnya. Persoalannya kita harus membiarkan hidup kita terus dibawa oleh Tuhan dan diukur lagi 1000 hasta dan diukur lagi 1000 hasta. Kita nggak bisa stuck cuma hanya sampai di pinggang, nggak boleh.
Serius. Izinkan saya share. Saya tidak berkata bahwa saya ini yang paling dipenuhi oleh Roh Kudus. Enggak. Saya sampai detik ini hari pun masih terus dibersihkan, dimurnikan menjadi orang yang tulus. Baik itu di dalam maupun di luar. Izinkan saya sharing satu kesaksian ini. Dan saya rasa ini akan menjadi penutup buat malam hari ini. Saudara, setelah menjalani 34 provinsi 1-2 bulan ini, dari hati saya baru menyadari kenapa Tuhan suruh saya keliling 34 provinsi. Dan saya menemukan orang-orang yang datang minta didoakan, dan orang-orang yang konseling dengan banyak bagai hal. Sampai saya di dalam hatiku saya berkata, Tuhan, ini mereka datang dengan perkara-perkara yang sederhana dalam kehidupannya mereka. Dan saya menemukan ada banyak anak-anak Tuhan itu bahkan di persoalan kehidupan sehari-hari saja mereka ini belum menang. Dari satu titik, dari sebuah level, sejujurnya saya kasihan. Saya bisa melakukan A, B, dan C tanpa saya berdoa dan minta permisi sama Tuhan. Persoalannya saya nggak bisa melakukan itu seenak saya kalau Tuhan nggak suka. Saya belum bertanya, Tuhan boleh nggak aku lakukan ini buat si A, si B, si C. Saya belum bertanya, baru muncul di dalam hati saya. Dan saya merasa Tuhan tahu. Dan seketika itu saya merasakan Tuhan nggak suka dengan wajahnya memunculkan ada rasa nggak suka. Karena saya tahu Tuhan nggak suka, saya nggak berani terusin. Saya bilang, oke lah, Tuhan kalau engkau nggak suka, biar engkau yang bekerja dalam hidup orang ini, dan orang ini. Tuhan nggak butuh intervensi orang goblok yang sok pahlawan, nggak butuh. Tapi di satu sisi saya nangis. Ada banyak hal saya bilang, Tuhan saya tahu lah apa yang saya bisa kontribusi, apa yang saya bisa intervensi buat orang ini mungkin cuma buat sementara toh. Dan mungkin itu belum tentu bisa menolong hidupnya. Dan itu berkali-kali membuat perih di hati saya. Saya bilang, kasihan. Dan ujungnya mengajarkan saya. Dan Tuhan berkata, apakah engkau berpikir aku gak kasihan? Saya bilang, iya sih Tuhan, engkau lebih kasihan. Engkau lebih tahu. Engkau lebih paham. Dan sering kali itu memaksa saya bilang, saya mau sepakat dengan programmu buat anakmu A, B, C, D, dan ada begitu banyak. Dan kadang-kadang saya harus menghapus air mata dan menegakkan diriku dan berkata, Tuhan berkata bangkit. Padahal di dalam roh, di dalam hati saya habis begging sama Tuhan. Untuk banyak orang. Sehingga membuat orang itu selalu berpikir, Bu, kamu kok kenapa sih bisa tetap on fire? Bisa tetap semangat. Saya mencoba menguatkan imanku, menguatkan perasaanku. Saya mencoba membuat diriku bangkit. Karena sejujurnya saya mau berkata, gue juga gak kuat, Tuhan gak suka, tapi mau harus gimana? Gitu kan.
Daripada Tuhannya marah, Tuhannya sewot dengan saya, mendingan lu sewot sama gua karena gua omelin. Ujungnya di dalam pelayanan 34 provinsi, bahkan ada orang yang saya nggak mau doakan, saya nggak mau konseling, saya nggak mau doakan, bla bla bla. Saya bilang kamu pulang karena tidak ada pertobatan sejati. Saya suruh dia pulang loh. Saya tinggalkan dia di lobi hotel dan saya naik ke kamar saya di hotel. Saya nggak mau peduli sama dia. Bayangin, sadis loh. Saya tahu saya sadis. Tapi ada kalanya saya harus lakukan itu. Saya harus lakukan. Karena saya belajar taat, saya belajar dipenuhi hari demi hari dengan level roh yang lebih lagi. Saya nggak mau cuma hanya pergelangan kaki di lutut atau di pinggang. Saya mau mengalir dengan air sungai itu. Dan itu sebuah pekerjaan day by day. Oke. Dan hari-hari terakhir ini kita harus lebih banyak orang yang bisa berenang di dalam sungainya Tuhan. Karena Roh Kudus berkata, kalau engkau tidak masuk dalam kepenuhan level yang keempat ini, engkau tidak bisa mendemonstrasikan pekerjaan karunia Roh. Karunia Roh Allah inilah yang menjungkir balikan dunia, yang membuat Paulus menjungkir balikan dunia. Karunia Roh inilah yang membuat Paulus mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Jangan salah loh. Penganiayaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Itu Rasul Paulus berkata, kemuliaannya semakin bertambah di dalam hidupku. Dagingku semakin hari semakin berkurang, tapi rohnya dan kemuliaannya bertambah-tambah. Kepenuhan roh level keempat ini, di mana kita tidak lagi bisa berenang atau bahkan jalan. Kita harus bisa berenang dan mengalir dengan Roh Kudus. Supaya karunia roh yang selama ini kita miliki lagi dilatih dan dilatih oleh Allah dan Roh Kudus itu sendiri. Tuhan akan munculkan powernya. Boom, keluar. Inilah yang seringkali kita dengar. Shining through inside of us. Artinya kemuliaannya, cahaya kemuliaannya keluar, memancar keluar dari hidup kita. Tatkala kita membiarkan hidup kita dipenuhi sampai kita bisa berenang, mengalir dengan roh Tuhan. Kemuliaannya baru bisa keluar. Di mana keinginan kita bawa, kita taklukkan di bawah kaki Kristus. That's it. Apapun yang kita kerjakan tidak berdasarkan apa yang kita mau. Yang kita rasakan enak di badanku. Di seleraku cocok nih. Punya mentor yang kayak begini. Punya gembala yang kayak begini. Cocok ini. Percayalah. Siapapun pemimpin yang Tuhan taruh di atas kita. Siapapun dia. Ujungnya kita akan menemukan tidak ada satu orang pun yang sempurna. Jadi jangan cari orang yang sempurna. Jangan cari pemimpin yang sempurna. Engkau tidak akan temuin kecuali di dalam Kristus. So buka dirimu dan hidupmu. Supaya kita boleh terus dipenuhi terus dalam kepenuhan roh. Kita nggak bisa stuck. Kita nggak bisa berdiam cuma di sisi ini aja. Saya mau sharing. Kemarin di grup saya ada cerita. Sudah cukup lama Tuhan itu enggak, apa ya. Sekarang saya mau duduk deh, capek berdiri. Sudah lama sekali Tuhan itu tidak pernah kasih saya mimpi. Kemudian 1-2 hari ini setelah saya balik dari Makassar, Tuhan kasih saya mimpi. Dan mimpinya aneh. Ada di sebuah ruangan besar,
Saya panggil beberapa orang. Saya tahu persis ini orang-orang yang saya panggil adalah orang-orang yang ada di kelas kenabian. Waktu saya panggil orang-orang ini, saya nggak lihat wajahnya, ini mukanya siapa. Ada 1-2 orang saya lihat mukanya, tapi saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Bahkan saya nggak tahu ini siapa, ini siapa, ini siapa. Saya nggak tahu. Saya ajak ngobrol beberapa orang ini. Yang dalam tanda kutip, aku nge-sense orang-orang yang saya panggil, yang saya ngajak ngobrol ini adalah orang-orang yang sudah dalam tanda kutip sudah dewasa, sudah mulai agak dewasa, sehingga saya bisa ajak mereka ngobrol, tektokan, negosiasi, curhat dengan hati saya. Statementnya yang saya tanyakan begini, kita harus berdoa dan mencari strategi apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk menghadapi peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi. Waktu saya mengucapkan itu, ada sebuah impresi, kesannya adalah ada begitu banyak bencana-bencana yang terjadi, kondisi sebuah bangsa dan negara itu begitu sangat mencekam. Itu kesannya. Saya baru ngomong dan mengeluarkan statement itu, tiba-tiba saya kebangun. Waktu kebangun, saya masih mencoba untuk merenungkan itu mimpi. Saya bilang, Tuhan kok aneh ya? Aku nggak tahu ini orang-orang di kelas kenabian ini siapa aja. Tapi saya tahu ini orang-orang yang sudah mulai dewasa. Dan saya nggak kenal. Saya bilang, Tuhan kok bisa aku nggak kenal? Tuhan nggak jawab. Tuhan nggak jawab. Saya sebetulnya cuma hanya bercanda sih. Saya berkata, ya pantesan aja saya nggak kenal tiap kali semuanya hitam, nggak ada gambar. Cuma hanya gambar, cuma foto profil aja, nggak pernah memunculkan muka. Mukanya itu akan muncul saat sudah mulai closing, dada, makasih dah, cuma kelihatan dadanya doang. Jadi wajah asli itu nggak kelihatan. Ya saya cuma bercanda, itu cuma bercandanya saya. Tapi saya sampai detik ini hari masih mempertanyakan itu. Why Tuhan, why? Kenapa aku nggak tahu ini siapa? Ini misalnya, ini contoh. Kalau itu memang itu hadir, si A, si B yang aku kenal, saya nggak usah minta dia memperkenalkan diri di dalam mimpi itu, kita tahu ini si A, si B, si C, si D. Tahu. Muncul itu nama-nama. Itulah dimensi roh. Itulah hebatnya dimensi roh. Kita nggak usah bertanya, lu siapa? Kita mendeteksi tahu ini si ini. Ini si ini. Tahu. Tapi persoalan saya nggak tahu kalian itu siapa. Tapi saya tahu kalian di kelas kenabian. Mungkin orang yang akan segera bergabung di dalamnya, saya juga nggak paham. Saya tanya, doa ya. Memang 1-2 hari yang lalu, saya ada mengeluarkan sebuah info di grup. Untuk masing-masing bertanya 3 tahun ini, persisnya strategi apa yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Memang saya ada tanya itu. Tapi itu tidak pernah menjadi sebuah beban di dalam hati saya yang aku renungkan, saya pikirin sampai aku kebawa mimpi. Enggak pernah. Serius. Dan itu saya dapat mimpi. Dan itu menggelisahkan di roh saya. Statementnya yang saya keluarkan, orang-orang yang saya jumpai juga saya nggak kenal siapa. Dan itu menggelisahkan di roh dan jiwa saya. Saya berdoa tidak membuat saudara menjadi gelisah, tapi saudara akan lebih gampang kejar Tuhan dan membiarkan Tuhan mengukur 1000 hasta dan kita masuk lagi dalam ke dalam.
Mau tidak mau kita harus izinkan Tuhan melakukan itu. Harus. Kita nggak punya waktu. Saudara mungkin berkata, Bu, tapi aku masih sangat bayi, masih sangat anak-anak dalam hal karunia roh. Nggak apa-apa. Ada masa percepatan di mana kita membiarkan roh Tuhan, semakin kita membuka hidup kita dan hati kita, membiarkan Tuhan masuk dalam hidup kita, memproses dan mengerjakan segala sesuatu. Itu akan membuat kita cepat naik. Dan ini yang lagi ditunggu oleh Roh Kudus. Ini yang sedang ditunggu. Saya teringat pada masa lawatan Azusa Street. Ada satu cerita kebangkitan di Azusa Street. Karunia roh yang bekerja di dalamnya. Bukan cuma orang sakit pilek disembuhkan, flu disembuhkan, enggak. Bukan hanya semata-mata orang didoakan mental dan jatuh semua, enggak. Saya mau kasih tahu. Fenomena tangan yang buntung karena kecelakaan kerja atau apapun, saya nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana harus mencari videonya supaya saudara bisa lihat. Didoakan. Tumbuh keluar tangan yang buntung tumbuh keluar, fresh, baru, bukan tangan palsu, asli, dengan jaringan, dengan semua sel-sel darah tumbuh, buntung, betul-betul buntung. Didoakan karunia Roh Kudus bekerja dengan begitu rupa, tumbuh tangannya normal. Saya nggak tahu apakah itu video ada. Itu di Azusa Street. Dan Tuhan mengingatkan saya akan janji buat 100 tahun lagi Azusa Street yang ketiga akan muncul. Dan saya bilang, inilah masanya kita. Level kepenuhan rohmu sampai kita penuh. Di mana kita bisa ditenggelamkan oleh Roh Kudus dalam sungainya Tuhan. Baru Tuhan bisa memakai hidup kita untuk memanifestasikan powernya, kuasanya keluar. Bukankah Tuhan berkata hujan awal dan hujan akhir akan diturunkan secara bersamaan? Dan itu bukan katanya loh, itu real. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan lagi menyiapkan setiap sisi dimensi hidup kita. Supaya setiap pribadi kita itu bisa masuk betul-betul dalam kepenuhan roh. Di level kita tenggelam dengan Tuhan. Dan buat saya percaya karunia-karunia roh yang dahsyat akan muncul di depan kita. Oke. Sebentar lagi saya mau mengajak setiap kita berdoa. Setelah itu saya akan closing. Kita akan lanjutkan lebih lama untuk besok. Ada kepenuhan level roh yang keempat. Ada banyak hal kita diminta sebelum masuk ke level kepenuhan roh yang di level 4 ini. Tapi malam ini mari kita berdoa, sekalipun saya tahu Ibu Lisbeth sudah kepanasan di Papua sudah jam 11 ya Bu ya. Boleh enggak? Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Oma Lydia apa sih? Lydia Quikin. Saya punya mulut mengucapkan nama Chinese kok agak susah. Sekalipun engkau tidak dikasih keluar oleh anak dan cucu, berbahagia tetap ada di rumah. Ikutin. Tuhan tetap bisa jamah. Oke?
Yuk kita berdoa yuk. Kita berdoa yuk. Hai Oma, sehat ya Oma? Yuk kita berdoa, yuk kita berdoa. Aku bisa merasakan kerinduan hati Tuhan. Tapi ada kalanya aku punya keterbatasan kata demi kata untuk menceritakan kepada saudara. Ada banyak hal yang ilahi yang di dalam dimensi roh dan spiritual Tuhan itu ungkapkan dan singkapkan. Tapi secara sisi jasmani dan realita fakta, kenyataan untuk menyampaikannya ke saudara, saya butuh kasih dan anugerah. Malam ini hamba-Mu hanya bisa berdoa. Engkau yang jelaskan kepada setiap pribadi umat-Mu Tuhan. Engkau yang mengajak dan menarik setiap mereka untuk rela dan mau masuk dalam level kepenuhan roh di mana bisa mengalami berjalan, bergerak dengan Engkau dalam ketulusan dan di dalam ketaatan. Hamba-Mu ini begitu banyak keterbatasan untuk menjelaskan Tuhan. Sebab itu hamba hanya bisa berdoa. Dimanapun setiap saudara boleh berada, dimanapun usia mereka. Engkau punya kuasa untuk membuat mereka mengerti dan menangkap urgensi 3 tahun ke depan. Dan Engkau memberikan sebuah kesempatan dan lowongan yang begitu luas, begitu besar, dimensi roh yang begitu dahsyat untuk setiap kami boleh berenang tenggelam di dalam Engkau. Bapa, aku sungguh berdoa. Engkau sendiri yang bicara. Engkau sendiri yang berikan pewahyuan. Engkau sendiri yang berikan pengertian. Beri mereka mimpi dan penglihatan. Supaya setiap pribadi lepas pribadi akan alami Engkau sendiri. Apapun keterbatasan kami Bapak. Malam hari ini aku berdoa Engkau meteraikan setiap kebenaran-Mu. Engkau bawa kami dan tenggelamkan kami bersama dengan Roh Kudus-Mu. Supaya kami menjadi orang-orang, wanita-wanita bijak yang tahu menyambut mempelainya datang dan menyiapkan diri sedemikian rupa. Jangan pernah biarkan kami disesatkan oleh tipu daya muslihat daripada iblis. Tapi buat kami roh kami menyala-nyala. Kami penuh dengan hikmat, kami penuh dengan pengertian, kami tahu bagaimana cara kami hidup di ujung daripada akhir zaman. Bapak terima kasih. Malam ini Engkau berkati setiap saudara. Tidur mereka Engkau berkati, waktu mereka bangun pagi pun Engkau berkati. Setiap pribadi mendapatkan berkat sesuai dengan cata mereka dan kebutuhan mereka. Bapak terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Shalom.